Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pecinta Al-Iman, para pemirsa Al-Iman TV dan juga para pendengar radio Suara Al-Iman yang semoga senantiasa kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah nikmat untuk bisa menuntut ilmu atau thalabul ilm. Karena dengan menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan semakin memudahkan jalan kita untuk menuju surganya. Dan para pecinta Al-Iman, senantiasa kita memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Para pecinta Al-Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini yang biasanya setiap Ahad sore kita membahas tentang amalan-amalan hati, dan itu sudah hampir selesai, dan insyaallah nanti pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang penyakit-penyakit lisan, ya. Namun pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang kaidah-kaidah dalam menjaga keistiqomahan, ya, terutama ketika kita ditinggal oleh bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keutamaan, maka ada di antara kita atau saudara-saudara kita yang mereka kembali meninggalkan masjid, ya, mereka kembali meninggalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, meninggalkan sholat malam, atau mereka kembali kepada keadaan sebelum Ramadan itu tiba. Maka di sini pentingnya kita semuanya, seorang muslim dan muslimah, bagaimana caranya atau kaidah-kaidah apa yang perlu kita perhatikan agar kita bisa istiqomah. Ya, pembahasan ini para pecinta iman kami ambil dari sebuah buku kecil yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Semoga Allah menjaga beliau. Ya, seorang pengajar di Masjid Nabawi dan beliau pengajar di Universitas Islam Madinah. Dalam buku kecil ini beliau akan menjelaskan beberapa hal, beberapa kaidah, beberapa poin yang perlu diperhatikan agar kita bisa istiqomah sampai akhir hayat. Istiqomah sampai malaikat maut datang untuk mengambil roh yang ada di dalam jasad kita. Para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah, di sini kita langsung saja. Ketika membahas tentang istiqomah, kita tidak mungkin bisa lepas dari firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Surat Al-Ahqaf ayat ke-13 dan ayat ke-14, yaitu Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya
orang-orang yang mengucapkan, orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Summastaqamu. Kemudian mereka istiqomah. Ya, mereka istiqomah. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka mereka tidak akan ditimpa rasa takut, ya, dan mereka tidak akan ditimpa rasa sedih. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha. Mereka itulah para penghuni surga. Khalidina fiha, dan mereka kekal di dalamnya. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Surat Al-Ahqaf ayat 13 dan ayat ke-14. Para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keutamaan kabar gembira bagi orang-orang yang mampu menjaga keistiqomahan sampai akhir hayat. Apa janji Allah? Apa kabar gembira yang Allah berikan kepada orang-orang yang istiqomah? Yaitu orang-orang yang istiqomah, mereka tidak akan ditimpa rasa takut. Fala khaufun alaihim. Mereka tidak akan ditimpa rasa takut. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih. Ya. Jadi orang-orang yang istiqomah itu ketika mereka meninggal dunia, ketika mereka sakaratul maut, ketika mereka nazak dalam proses pencabutan nyawa, mereka tidak akan ditimpa rasa takut. Ya. Mereka akan mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat-malaikat akan turun, ya. Sebagaimana dalam ayat yang lain, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzan. Para malaikat-malaikat itu turun kepada orang-orang yang istiqomah ketika mereka sakaratul maut, maka malaikat-malaikat ini turun, mereka mengatakan alla takhafu. Janganlah kalian takut. Ya, jadi orang-orang yang istiqomah ketika mereka sakaratul maut, ketika mereka akan meninggalkan dunia ini, mereka tidak akan ditimpa rasa takut. Ya, mereka akan diberikan ketenangan. Mereka akan diberikan rasa aman. Wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih. Maka orang-orang yang istiqomah, ya, terutama di saat mereka akan meninggal dunia, ketika mereka mengalami sakaratul maut, mereka tidak akan ditimpa rasa sedih. Ya. Mereka tidak akan sedih ketika mereka meninggalkan istri dan anak mereka, karena mereka yakin Allah Subhanahu wa taala akan menjaga istri dan anak-anaknya. Ya. Ini orang-orang yang istiqomah adalah orang-orang yang dijanjikan oleh Allah, mereka tidak ditimpa rasa takut dan mereka juga tidak ditimpa dengan perasaan sedih. Kemudian kabar gembira bagi orang-orang istiqomah, ya, ulaika ashabul jannah. Mereka itulah para penghuni surga. Ya, jadi untuk bisa menggapai surga Allah Subhanahu wa taala perlu keistiqomahan. Ya, perlu keistiqomahan. Yang dimana surga luasnya seluas langit dan bumi. Surga yang kenikmatannya tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit dalam hati manusia. Ya, ini adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana caranya agar kita bisa menjalani kehidupan ini dengan tetap menjaga keistiqomahan? Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, mengucapkan Tuhan kami adalah Allah, kita meyakini, kita beriman, ya, kita mempercayai Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Allah yang menciptakan kita semuanya. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Allah yang memberikan manfaat. Allah yang bisa mendatangkan manfaat. Dan Allah yang bisa mencegah bahaya atau madarat. Ya. Allah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Allah memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Allah zat yang maha kaya dan maha sempurna. Inilah
Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya Tuhan kami, orang-orang yang mengucapkan Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka istiqomah. Para pecinta iman yang berbahagia. Yang pertama yang perlu kita perhatikan untuk kaidah dalam menjaga keistiqomahan, yang pertama sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafidhahullah taala, beliau mengatakan al istiqomatu minnatun ilahiyatun wahibatun rabbaniyah. Istiqomah itu adalah anugerah dari Allah. Istiqomah itu anugerah, ya, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita pengen bisa istiqomah, mintalah kepada zat yang bisa memberikan kepada kita keistiqomahan. Ya. Jadi kami ulangi di sini, istiqomah itu adalah pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita pengen dan kita bercita-cita, kita berkeinginan kuat untuk bisa menjaga keistiqomahan, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keistiqomahan. Karena hanya Allah zat yang mampu memberikan keistiqomahan. Hanya Allah zat yang mampu memberikan hidayah dan petunjuk. Ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam beberapa ayat yang banyak di dalam Al-Qur'an, contohnya dalam surat An-Nur ayat ke-46. Surat apa? Surat An-Nur ayat 46, Allah berfirman, "Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim." Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki menuju jalan yang lurus. Menuju jalan yang lurus. Ya, ini salah satu contoh ayat di dalam Al-Qur'an yang mengajarkan kepada kita bahwasanya hanya Allah yang mampu dan berkuasa untuk memberikan hidayah, memberikan petunjuk, memberikan bimbingan dan tuntunan kepada seorang hamba untuk bisa istiqomah. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para pecinta iman, ketika kita sholat, kita pasti membaca ayat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Wahai ya Allah, ihdina, tunjukkanlah kami kepada jalanmu yang lurus. Ini kita minta kepada Allah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dibimbing, dituntun, ya, diberikan hidayah di dalam hati kita untuk meniti jalan yang lurus, untuk bisa istiqomah di atas jalan yang lurus. Ya, setelah kita mempelajarinya, setelah kita mengetahuinya, ini kita butuh, ya, butuh kekuatan, butuh bimbingan, tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa istiqomah. Ya. Siapapun diri kita, ya, sebanyak apapun ilmu yang sudah kita pelajari, sebanyak apapun ibadah yang sudah kita lakukan, amal soleh yang kita kerjakan, tetap kita butuh meminta kepada Allah agar kita diberikan keistiqomahan olehnya. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Fatihah yang senantiasa kita baca di saat kita melaksanakan ibadah sholat. Bahkan di dalam hadis yang sahih, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi, Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengajarkan kepada kita doa untuk minta kepada Allah keistiqomahan, yaitu doa yang berbunyi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, maka teguhkan, kokohkan hatiku di atas agamamu. Ini Rasul SAW. Beliau seseorang yang telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Beliau seorang hamba yang telah dijanjikan surga oleh Allah Ta'ala. Walaupun demikian, Rasulullah SAW, beliau tetap minta kepada Allah agar diberikan keteguhan hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini kita minta kepada Allah. Kita memohon kepada Allah
agar kita semuanya, keluarga kita diberikan keistiqomahan. Di saat banyak manusia, banyak saudara-saudara kita yang mereka berpaling dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah yang pertama para pecinta iman dalam menjaga keistiqomahan. Kaidah yang pertama adalah kita ingat bahwasanya keistiqomahan itu adalah anugerah, pemberian, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa istiqomah, maka mintalah kepada zat yang bisa memberikan kepada kita keistiqomahan. Kemudian yang berikutnya, para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa istiqomah, maka kita perlu memahami apa itu istiqomah. Ya. Apa yang dimaksud dengan keistiqomahan? Agar kita bisa tahu apa sih istiqomah itu. Agar kita bisa meraihnya, agar kita bisa menggapainya. Maka di sini beliau mengatakan hakikatul istiqomati luzumul manhajil qawim wassiratil mustaqim. Istiqomah itu adalah seseorang melazimi manhaj yang lurus, dan jalan yang lurus. Luzumul manhajil qawimi wassiratil mustaqim. Seseorang itu dikatakan istiqomah apabila dia bersabar, melazimi, meniti jalan yang lurus. Ya. Jalan yang lurus itu jalannya para nabi, para syuhada, ya. Ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasyuhada'i wassolihin. Ya, wasiddiqin. Jadi jalan yang lurus itu jalannya para nabi dan para rasul. Para siddiqin, para syuhada, wassolihin. Ini orang yang istiqomah. Bahkan ada seorang sahabat yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika beliau mentafsirkan firman Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, beliau berkata, humul ladzina lam yusyriku billahi syai'a. Orang itu dikatakan istiqomah sebagaimana perkataan Abu Bakar As-Siddiq, mereka adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Jadi istiqomah itu sebagaimana penjelasan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang itu dikatakan istiqomah di antaranya adalah ketika orang itu menjauhi dosa syirik. Ya, karena dosa syirik adalah dosa besar yang paling besar. Humul ladzina lam yusyriku billahi syai'a. Mereka adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Jadi kalau ada seorang muslim dan muslimah, dia rajin berpuasa sunnah, dia rajin baca Al-Quran, dia rajin ke masjid, namun kalau orang-orang ini mereka masih melakukan dosa-dosa kesyirikan, maka mereka tidak dikatakan dengan istiqomah sampai mereka meninggalkan dosa syirik. Ini adalah sebagaimana penjelasan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Abdullah bin Abbas, seorang sahabat yang ahli dalam bidang tafsir. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan ketika beliau menjelaskan summastaqamu, ketika beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka istiqomah. Abdullah bin Abbas mengatakan istaqamu ala adai faraidihi. Orang itu dikatakan istiqomah apabila orang tersebut menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah Allah perintahkan. Ya, melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib. Ya. Jadi orang itu dikatakan istiqomah sebagaimana penjelasan Abdullah bin Abbas adalah ketika orang tersebut melaksanakan amalan-amalan ibadah-ibadah yang Allah wajibkan. Ya.
ibadah-ibadah yang Allah wajibkan. Ya termasuk sholat 5 waktu, seperti sholat 5 waktu, ya, puasa Ramadan, berbakti kepada orang tua, silaturahmi, ya seluruh amalan-amalan yang wajib kemudian dilaksanakan oleh seorang muslim dan muslimah, maka orang ini adalah orang yang istiqomah. Ya, orang ini adalah orang yang istiqomah. Ini diantara beberapa penjelasan dari para sahabat. Jadi kalau kita pengen istiqomah dan kita perlu menjaga keistiqomahan, maka kita perlu memahami istiqomah itu apa. Yaitu istiqomah adalah meniti, melazimi jalan yang lurus. Ya, di antaranya sebagaimana perkataan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu meninggalkan kesyirikan. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Abbas, istiqomah itu adalah menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah Allah perintahkan. Ya, termasuk adalah meninggalkan apa-apa yang Allah haramkan. Kemudian para pecinta aliman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang berikutnya, yang ketiga, dalam menjaga keistiqomahan, beliau mengatakan aslul istiqomati istiqomatul qalbi. Sumber keistiqomahan itu adalah hati. Ya, aslul istiqomati istiqomatul qalbi. Sumber, landasan agar seseorang itu bisa istiqomah adalah hati orang tersebut. Kalau hati ini sudah bisa istiqomah, maka insya Allah anggota tubuh yang lain akan ikut istiqomah. Tapi kalau hati seorang muslim, kalau hati seorang muslimah itu melenceng dari jalan yang lurus, menyimpang, ya, kemudian hati seorang muslim dan muslimah itu penuh dengan penyakit syahwat, penuh dengan penyakit syubhat, maka bagaimana orang itu bisa istiqomah? Ya. Jadi landasan, sumber, pokok agar kita bisa menjalani kehidupan dunia ini dengan keistiqomahan adalah menjaga keistiqomahan hati. Kalau hati ini sudah bisa istiqomah, para pecinta iman, maka anggota tubuh yang lain akan ikut untuk bisa istiqomah. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang sering kita dengarkan atau sering kita baca, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, idza saluhat saluhal jasadu kullu, kalau segumpal daging ini baik, maka anggota tubuh yang lain akan menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, kalau segumpal daging ini rusak, ya, maka anggota tubuh yang lain akan ikut rusak. Ala wahyal qalbu, segumpal daging ini adalah hati. Hadis tersebut menunjukkan kepada kita, para pecinta iman, bahwasanya hati ini sangat penting. Hati itu adalah raja. Kalau kita ingin menggapai keistiqomahan, ya, setelah berlalunya Ramadan, maka jaga keistiqomahan hati. Bagi para pecinta iman yang rutin mengikuti kajian Ahad sore, hikmah sore setiap hari Ahad, kita sudah pernah membahas tentang amalan-amalan hati. Itu kita buka-buka lagi. Ya. Karena hati ini penting. Amalan-amalan hati itu apa saja? Keikhlasan, ya, kemudian ketakwaan, zuhud, kemudian cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah. Ini namanya hati, ini amalan-amalan hati. Supaya hati itu bisa istiqomah, maka kita perlu memahami amalan-amalan hati yang sudah pernah kita bahas bersama. Ya. Kemudian setelah kita mengetahui amalan-amalan hati seperti ikhlas, ya, ridho kepada takdir, bersabar, bersyukur, bersabar ketika ditimpa musibah, bersyukur ketika mendapatkan nikmat, ini amalan-amalan hati. Yang itu adalah bisa membantu kita untuk bisa istiqomah. Ya, perhatikan masalah hati.
Dan yang tidak kalah pentingnya, setelah kita mengisi hati kita dengan amalan-amalan hati seperti ikhlas, ridho, tawakal, sabar, syukur, kita perlu membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati yang juga sudah pernah kita bahas, seperti hasad, ya, kemudian sombong, kemudian ujub, ya, dan penyakit-penyakit hati yang lain. Ini jaga para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah, jaga hati ini. Ya, kalau kita pengen istiqomah, jaga hati kita. Jangan sampai hati ini kotor. Jangan sampai hati ini berpenyakit. Ya, jangan sampai hati ini penuh dengan noda-noda hitam. Karena hati ini adalah raja. Ya, kalau hati ini sudah istiqomah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan anggota tubuh yang lain untuk bisa istiqomah. Tapi kalau hati ini masih bermasalah, ya, maka akan mempengaruhi keistiqomahan anggota tubuh yang lain. Kemudian yang berikutnya, yang keempat di antara kaidah-kaidah dalam menjaga keistiqomahan, ya, ini secara singkat adalah istiqomah dalam menjaga lisan. Ini yang keempat, ya. Ini agak kita singkat, agak kita ringkas. Di antara keistiqomahan, di antara kaidah dalam menjaga keistiqomahan adalah istiqomah dalam menjaga lisan. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh." Tidak akan istiqomah keimanan seorang hamba sampai istiqomah hatinya. "Wala yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanuh." Dan tidak akan istiqomah hati seorang hamba sampai istiqomah lisannya. Ya, sampai istiqomah apa? Sampai istiqomah lisannya. Kita perhatikan para pecinta iman hadis tersebut. Rasulullah bersabda, tidak akan istiqomah keimanan seorang hamba sampai istiqomah hatinya. Ya, barusan jadi kita sebutkan pentingnya keistiqomahan hati. Kemudian Nabi melanjutkan, wala yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanuh. Dan tidak akan istiqomah hati seseorang sampai istiqomah lisannya. Hadis ini menunjukkan, mengajarkan kepada kita untuk menjaga lisan. Jaga lisan ini, ya, jaga lisan. Karena lisan ini adalah salah satu anggota tubuh yang gampang digerakkan. Ya, gampang digerakkan. Tapi lisan ini kalau tidak kita jaga akan menimbulkan bahaya yang besar untuk kehidupan dunia kita, terlebih-lebih untuk kehidupan akhirat kita. Bagaimana cara menjaga keistiqomahan lisan? Ya, kita ingat sabda Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka adalah dia berkata baik atau diam. Kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada suatu lafaz, suatu ucapan, suatu perkataan yang dikatakan kecuali ada malaikat yang mengawasi dan ada malaikat yang mencatat. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan, semuanya tercatat. Dan kita akan mendapatkan balasannya. Ya. Maka jaga lisan ini. Jaga lisan ini, jangan sampai lisan ini kita umbar. Jangan sampai lisan ini kita bebaskan begitu saja. Ya, menyakiti hati orang lain, membuli orang, ya, menyebarkan aib-aib orang lain. Ya. Kemudian mengungkit-ungkit sedekah, mengungkit-ungkit pemberian, ya. Banyak penyakit-penyakit lisan, dan insya Allah, ya, mulai hari Ahad yang akan datang, kalau Allah memberikan umur kepada kita, kita akan membahas tentang penyakit-penyakit lisan. Ya, karena penting. Setelah kita membahas masalah hati, ya, kemarin pertemuan-pertemuan yang sebelumnya kita membahas tentang amalan-amalan hati, kemudian penyakit-penyakit hati, maka setelah itu kita akan membahas tentang penyakit-penyakit lisan. Ya, karena ini termasuk pembahasan masalah istiqomah. Ya, termasuk menjaga lisan ini para pecinta iman agar kita bisa istiqomah, menjaga tulisan.
Hati-hati ini tulisan ini. Kalau mau komentar, tolong direnungkan dulu, dipikir dulu kalau mau komen itu. Ya. Sekarang memang zaman kita zaman media sosial. Ya, entah itu dengan Facebooknya, WhatsAppnya, dengan Instagramnya. Ini jaga ini. Ya, kita mau komen, kita mau nulis, kita mau nge-share, ini tolong dijaga, diperhatikan. Ya, memang ini hal-hal yang mudah. Kelihatannya sepele, kita ngomong ini, kita nulis ini, kita komentar ini. Itu memang hal-hal yang mudah, sepele, tapi itu akan menentukan apakah kita bahagia atau apakah kita celaka nanti di akhirat. Naudzubillah. Ya, ini harus kita waspadai. Ya, sekali lagi kita ingat sabda Nabi tadi, tidak akan istiqomah keimanan seseorang sampai istiqomah hatinya. Dan tidak akan istiqomah hati seseorang sampai istiqomah lisannya. Jadi setiap hari ini ya, kita perhatikan dua hal ini, hati, lisan. Ya, bukannya yang lain itu nggak penting, tetap kedua mata kita jaga. Jangan sampai kedua mata melihat hal-hal yang haram. Kedua telinga tetap kita jaga. Jangan sampai telinga kita mendengarkan hal-hal yang haram. Ya. Kedua tangan, ya kedua kaki yang mohon maaf kemudian kemaluan ini kita jaga semuanya. Tapi dari itu semuanya yang sangat-sangat urgen untuk kita jaga adalah hati, kemudian lisan. Ya, hati, kemudian apa lisan. Itu kalau memang kita serius pengen bisa istiqomah. Ya, karena dua hal ini sangat penting sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Kemudian yang berikutnya para pecinta ilmu yang terakhir sebelum kita buka forum atau sesi tanya jawab. Beliau mengatakan Syekh Abdul Razak di antara hal-hal yang berkaitan dengan istiqomah adalah alal abdi mahma istaqoma alla yattaqila al amal. Yang kelima, janganlah seorang hamba itu bergantung dengan amalnya. Ya. Walaupun kita sudah merasa istiqomah, kita sudah menjaga semaksimal mungkin keistiqomahan, maka jangan sekali-kali kita mengandalkan amalan kita. Ya. Saya sudah beramal ini, saya sudah beribadah itu. Ya, saya sudah melakukan banyak sekali amal soleh, ketaatan ini, ketaatan itu. Ini jangan. Beliau mengatakan al-wajibu 'alal abdi an la yattakila 'ala amalihi mahma saluha wastaqama. Kewajiban bagi seorang hamba jangan sampai dia tertipu dengan amal ibadahnya. Ya, walaupun amal ibadahnya sudah banyak, walaupun amal solehnya itu sudah seperti gunung, wala yaghtarra bi ibadatihi, jangan sampai dia tertipu dengan banyak ibadahnya. Wala bi kasrati dzikrihi lillah, janganlah dia tertipu dengan banyaknya zikirnya. Wala bi ghairi dzalika minat ta'at, dan janganlah dia tertipu dengan banyaknya ketaatan-ketaatan yang dia lakukan. Karena apa? Karena kalau seseorang itu sudah merasa banyak ibadahnya, sudah merasa banyak pahalanya, sudah merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikhawatirkan orang seperti ini akan timbul rasa ujub. Ya. Dia akan timbul dalam hatinya perasaan ujub sehingga dia meremehkan orang lain. Ya. Pernah dalam sebuah hadis ada seorang ahli ibadah, ini ahli ibadah ya, ahli ibadah tapi bodoh, nggak punya ilmu, ya. Dia rajin ibadah tapi nggak punya ilmu, minim ilmunya. Ketika ahli ibadah ini merasa dirinya sudah soleh, merasa dirinya sudah baik, ya, sampai-sampai ahli ibadah yang jahil ini dia bersumpah, wallahi la yaghfirullahu li fulan. Jadi ahli ibadah ini ya, dia melihat orang lain itu bermaksiat, bergelimang dengan kemaksiatan, berlumuran dengan dosa. Sampai-sampai ahli ibadah ini dia ngomong, wallahi demi Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa si fulan. Ya, maksudnya si fulan ini orang yang pelaku maksiat. Wallahi. Jadi orang ahli ibadah ini sampai-sampai dia bersumpah.
demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa si fulan. Kemudian dalam hadis itu Rasul mengatakan, demi Allah, Allah telah mengampuni dosa orang ini dan menghapuskan pahala orang ahli ibadah ini. Ini jangan sampai seperti itu. Ya, jangan sampai kita mengklaim bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa si fulan, orang yang masih hidup. Ya. Apalagi dia seorang muslim. Kita nggak tahu. Mungkin kita lihat sekarang ada saudara kita yang berbuat maksiat. Entah itu berbuat syirik. Ya, tetap kita mendakwahi mereka, menyampaikan, menasehati, menyampaikan ilmu, menyebarkan ilmu. Tapi untuk mengklaim demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa mereka. Ini jangan sampai seperti itu. Ya. Kita tetap menyampaikan dakwah tauhid. Kita mengingatkan manusia dari bahaya syirik. Tapi kalau ada orang-orang yang masih berbuat kesyirikan, ada orang-orang yang masih berbuat dosa besar, ya, maka kita doakan mereka supaya dapat hidayah. Bukan malah mengklaim Allah tidak akan mengampuni dosa mereka. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang maha membolak-balikkan hati seseorang. Bisa jadi orang yang saat ini kita lihat mereka bermaksiat, suatu saat Allah memberikan hidayah kepada mereka. Kemudian mereka bertaubat. Ya, mereka memperbaiki diri mereka. Kemudian mereka berusaha dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka meninggal dunia dalam keadaan bertaubat kepada Allah. Ya. Ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sangat-sangat mudah. Allah membolak-balikkan hati seorang hamba. Maka jangan sampai kita merasa ujub dengan ibadah kita. Kemudian kita melihat pelaku maksiat, kemudian kita mengklaim Allah tidak akan mengampuni dosa mereka. Ya. Kalau mereka bertaubat, maksiat apapun, dosa sebesar apapun, kalau Allah memberikan hidayah kepada mereka untuk bertaubat, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa mereka ketika mereka benar-benar bertaubat. Ini bahaya kalau orang itu ujub, ya, dengan ibadahnya. Jadi jangan seseorang mengandalkan amalnya. Kita tetap beramal. Kita tetap beribadah. Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqala." Beramallah kalian. Setiap orang dimudahkan sesuai dengan apa yang dia diciptakan untuknya. Rasulullah memerintahkan kita tetap beramal, beribadah, beramal soleh, melakukan ketaatan, memperbanyak kebaikan. Ya. Tapi ibadah kita bukan satu-satunya sebab untuk kita masuk dalam surga. Ya. Seorang muslim dan muslimah masuk ke dalam surga Allah itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena amalnya. Adapun kedudukan seorang hamba di dalam surga ini sesuai dengan amal ibadahnya. Sesuai dengan ketaatan, ya, yang pernah dia lakukan semasa hidupnya. Adapun masuknya seseorang ke dalam surga ini karena rahmat dari Allah. Derajat seseorang di surga ini sesuai dengan amal yang dia lakukan semasa hidupnya. Ya. Dan apabila kita renungi diri kita masing-masing, ya, amal ibadah yang kita lakukan masih banyak kekurangannya, masih jauh dari kesempurnaan, ya, maka justru ketika kita beribadah, selesai dari suatu ibadah, kita berbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau selesai salat, selesai salam, beliau membaca istighfar, astagfirullah. Ya. Ketika salat malam, Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang bangun di waktu malam. Mereka salat malam, mereka salat tahajud, mereka salat witir. Wal mustaghfirina bil ashar. Mereka adalah hamba-hamba yang senantiasa memohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Ya, seorang hamba yang taat kepada Allah setelah mereka beribadah itu bukan malah sombong dengan ibadahnya, bukan malah sombong atau ujub dengan amal solehnya, tapi mereka beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka meyakini masih banyak kekurangan-kekurangan yang ada dalam ibadah mereka. Ya. Jadi ibadah itu, selesai ibadah
itu kita istighfar, mohon ampun kepada Allah atas kekurangan yang kita lakukan dalam beribadah kepadanya, dan kita memohon kepada Allah agar Allah menerima ibadah yang sudah kita lakukan. Sebagaimana Ramadan kemarin, ya puasa Ramadan sudah selesai, maka kita minta kepada Allah agar Allah menerima ibadah kita, khususnya di dalam Ramadan. Ya, sebagaimana orang-orang soleh di zaman dahulu, ketika mereka ditinggal Ramadan, maka mereka meminta berdoa kepada Allah selama 6 bulan. Ya, selama 6 bulan mereka berdoa kepada Allah agar Allah menerima ibadah mereka, khususnya dalam Ramadan. Jadi 6 bulan setelah Ramadan mereka minta berdoa terus agar Allah menerima ibadah mereka. Setelah itu 6 bulan sisanya mereka minta kepada Allah agar dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan. Ya, mungkin ini para pecinta iman 5 poin atau 5 kaidah yang mudah-mudahan bisa mewakili kaidah-kaidah yang lain yang belum kita sebutkan, agar kita bisa menjaga keistiqomahan sampai ajal datang pada waktunya, sampai malaikat maut datang untuk mengambil nyawa yang ada di dalam tubuh kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.